Ketika suami dan selingkuhannya memfitnahku mandul di pesta ulang tahun pernikahan, mereka tidak tahu aku adalah pewaris tunggal perusahaan. Saat tes DNA membongkar semua dusta, aku kembali sebagai CEO untuk menghancurkan hidup dan karir mereka tanpa ampun. Lampu gantung kristal di aula Grand Ballroom itu berpendar mewah, memantulkan cahaya pada gelas-gelas sampanye yang berdenting. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kelima Hana dan Aris. 5 tahun yang Hana jalani dengan kesederhanaan, sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai putri tunggal dari pemilik Adiwangsa Group. Ia hanya ingin dicintai sebagai Hana, seorang wanita biasa, bukan karena tumpukan saham dan aset properti ayahnya yang tak terhitung. "Hana, kau terlihat cantik malam ini," bisik Aris sambil merangkul pinggangnya. Hana tersenyum tulus. Aris adalah pria yang ia pilih meski ditentang keras oleh ayahnya dulu. Aris, seorang manajer tingkat menengah yang terlihat ambisius namun penyayang. Hana rela memasak setiap hari, mencuci baju suaminya sendiri, dan hidup di rumah yang ia beli dengan uang tabungan pribadinya yang ia samarkan sebagai warisan kecil dari nenek. Namun, senyum Hana memudar saat pintu besar ballroom terbuka tanpa undangan. Seorang wanita dengan gaun merah menyala yang sangat ketat melangkah masuk dengan dagu terangkat. Maya. Hana mengenali wanita itu. Maya adalah salah satu staf pemasaran di anak perusahaan ayahnya. Kantor tempat Aris juga bekerja. "Maaf mengganggu momen romantis ini," suara Maya melengking, memutus musik biola yang sedang bermain. Seluruh tamu, termasuk keluarga besar Aris, menoleh serentak. Aris melepaskan rangkulannya dari pinggang Hana. Wajahnya pucat pasi, namun ada kilatan aneh di matanya, bukan ketakutan, melainkan sesuatu yang menyerupai harapan yang gelap. "Maya, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Hana tenang, meski jantungnya mulai berdegup kencang. Maya tertawa sinis. Ia berjalan mendekat dan berdiri tepat di depan Aris, lalu beralih menatap Hana dengan tatapan menghina. "Aku kesini untuk membawa kebenaran, Hana." Kasihan sekali Aris, 5 tahun hidup dengan wanita yang hanya seperti pohon kering. Tidak bisa memberikan keturunan, tidak bisa memberikan masa depan. "Apa maksudmu?" suara Hana mendingin. Maya mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan melemparkannya ke meja tepat di depan mertua Hana. "Itu hasil tes kesuburan Hana dari laboratorium pusat. Dia mandul secara medis. Dia tahu itu sejak tahun kedua pernikahan kalian, tapi dia memilih bungkam agar tetap bisa menguras uangmu, Aris." Hana terpaku. "Mandul? Laboratorium pusat?" Ia tidak pernah melakukan tes di laboratorium itu. Ia selalu memeriksakan diri secara rutin di RS Adiwangsa milik keluarganya, dan hasilnya selalu sempurna. Ibu mertua Hana, Widya, dengan cepat menyambar dokumen itu. Matanya membelalak membaca baris demi baris kata medis yang telah dimanipulasi itu. "Hana, apa-apaan ini? Jadi selama ini kamu menipu kami? Kamu membiarkan anakku bekerja keras untuk wanita yang bahkan tidak bisa memberikan cucu." "Ibu, itu tidak benar. Aku tidak pernah." "Cukup, Hana." Aris memotong dengan bentakan yang membuat Hana tersentak. Aris menatapnya dengan kemarahan yang meluap-luap. "Aku selalu bertanya-tanya kenapa sampai sekarang kita belum punya anak. Aku pikir ini masalah waktu, tapi ternyata kamu menyimpan rahasia busuk ini." "Aris, dengarkan aku. Dokumen itu palsu. Aku sehat, aku baru saja." "Dan ini," Maya memotong kalimat Hana dengan gerakan dramatis, meletakkan tangan di perutnya yang masih rata namun ia elus dengan lembut. "Di dalam sini, ada darah daging Aris. Aku hamil, Aris. Anak yang selama ini kamu dambakan, ada di rahimku." Keheningan menyergap ruangan itu. Aris menatap perut Maya dengan binar mata yang belum pernah Hana lihat sebelumnya. Sebuah binar kemenangan. "Kamu hamil?" Aris bertanya dengan suara bergetar. Maya mengangguk manja. 2 bulan, sayang. Aku tidak tega melihatmu terjebak dengan wanita mandul ini selamanya." Widya, ibu mertua Hana, langsung menghampiri Maya dan memeluknya. "Oh, syukurlah. Akhirnya ada malaikat yang menyelamatkan keluarga kita dari kutukan wanita ini." Ia kemudian berbalik dan menatap Hana dengan kebencian murni. "Pergi kamu dari sini, Hana. Jangan bawa satu barang pun dari rumah itu. Semuanya dibeli dengan uang anakku." Hana menatap Aris, berharap pria itu akan membelanya, atau setidaknya bertanya sekali lagi. Namun, Aris justru mendekati Maya dan menggenggam tangannya di depan semua tamu. "Kita selesai, Hana," ucap Aris dingin.
Aku tidak butuh istri yang hanya menjadi beban dan pembohong. Aku akan mengurus surat cerai kita besok. Sekarang, keluar dari pestaku. Hana merasakan dadanya sesak, tapi bukan karena sedih. Itu adalah rasa muak yang luar biasa. Ia menatap Maya yang tersenyum kemenangan, lalu menatap Aris yang begitu mudah membuangnya demi kebohongan yang bahkan belum teruji. Hana menarik napas panjang. Ia melepas cincin pernikahannya dan menjatuhkannya ke dalam gelas sampahnya di meja. Suara denting logam yang beradu dengan kaca terdengar begitu final. "Kau ingin aku pergi, Aris?" tanya Hana dengan nada suara yang tiba-tiba berubah. Tidak lagi lembut dan penurut, melainkan tajam dan penuh wibawa. "Pergi. Sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu," usir Aris. Hana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang seharusnya membuat Aris waspada. "Baiklah. Aku akan pergi. Tapi ingat satu hal, Aris. Apa yang kau lihat malam ini, dan apa yang kau pilih malam ini, akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupmu." Hana berbalik, melangkah dengan punggung tegak keluar dari ballroom. Di luar gedung, sebuah mobil Rolls-Royce hitam sudah menunggu. Seorang pria tua dengan setelan jas rapi membukakan pintu untuknya dan membungkuk hormat. "Nona muda, Tuan Besar sudah menunggu di rumah." Beliau berkata, "Waktu bermainmu sudah habis," ucap pria itu. Hana masuk ke dalam mobil, menatap gedung ballroom yang masih meriah itu dari balik kaca gelap. "Hubungi pengacara keluarga," perintah Hana datar. "Dan siapkan jadwal kunjunganku ke kantor pemasaran Adiwangsa Group besok pagi. Aku ingin melihat bagaimana staf bernama Maya bekerja." Mobil mewah itu meluncur membelah malam. Hana yang lemah dan penurut telah mati di ballroom itu. Kini, sang pewaris telah kembali untuk mengambil mahkotanya. Hana menatap langit-langit kamarnya di kediaman utama Adiwangsa, sebuah kamar yang ukurannya bahkan lebih besar dari seluruh lantai bawah rumah yang ia tempati bersama Aris selama 5 tahun terakhir. AC sentral berdesis pelan, namun dadanya masih terasa panas. Di samping tempat tidurnya, sebuah koper kecil terletak mengenaskan, hanya itu yang ia bawa. Aris benar-benar menjalankan ancamannya. Pria itu mengunci pintu rumah dan membiarkan ibunya menyita semua barang bermerek yang pernah Aris hadiahkan, yang sebenarnya dibeli menggunakan uang, tunjangan istri, dari ayah Hana. "Nona, ini teh kamomil Anda," ucap Beisumi, pengasuh Hana sejak kecil, sembari meletakkan cangkir porselen di atas meja nakas. Mata tua itu berkaca-kaca melihat Hana. "Tuan Besar sangat marah, Nona. Beliau ingin segera meratakan rumah pria itu pagi ini juga." Hana tersenyum tipis, menyesap tehnya yang hangat. "Jangan, Bi. Biarkan ayah tenang dulu. Meratakan rumah mereka terlalu cepat tidak akan menyenangkan. Aku ingin mereka merangkak sendiri ke arahku sebelum aku menginjaknya." Pagi itu, Hana tidak mengenakan daster atau celemek masak. Ia memilih setelan powersuit berwarna biru navy yang dijahit khusus, sepatu hak tinggi dari kulit buaya, dan jam tangan yang harganya bisa membeli 3 unit mobil Aris. Ia memulas bibirnya dengan warna merah tegas. Hana yang lama sudah ia kubur di ballroom semalam. Di sisi lain kota, di kantor pemasaran anak perusahaan Adiwangsa Group, suasana tampak riuh. Maya masuk dengan langkah angkuh, mengenakan tas tangan baru yang ia paksa Aris beli semalam sebagai hadiah atas kehamilannya. Ia merasa di atas awan. Bukan hanya karena berhasil menyingkirkan Hana, tapi karena ia tahu posisi manajer pemasaran sedang kosong, dan ia yakin Aris akan membantunya naik jabatan. "Pagi, Maya." "Wah, tas baru ya?" sapa salah satu rekan kerjanya. Maya memutar bola mata dengan gaya sok elit. "Iya, Aris yang belikan." Dia merasa bersalah karena selama ini membuang waktu dengan mantan istrinya yang mandul itu. Sekarang dia ingin memberikan yang terbaik untukku dan bayinya. Aris, yang merupakan kepala divisi di sana, keluar dari ruangannya dan tersenyum pada Maya. Mereka tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka. "Maya, siapkan berkasmu. Hari ini ada kunjungan mendadak dari kantor pusat. Katanya CEO baru Adiwangsa Group akan datang melakukan inspeksi." Wajah Maya sedikit menegang. "CEO baru? Bukankah Pak Adiwangsa sudah tua?" "Ini anaknya. Pewaris tunggal. Tidak ada yang pernah tahu wajahnya karena dia tinggal di luar negeri," katanya. "Jika kita bisa membuat kesan baik, posisimu akan aman," ujar Aris optimis. Pukul 10 pagi, 3 mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi kantor. Petugas keamanan bergegas membukakan pintu. Seluruh staf, termasuk Aris dan Maya, sudah berbaris rapi di lobi untuk menyambut sang pemimpin tertinggi. Aris merapikan dasinya,
Jantungnya berdebar. Ini adalah kesempatan emas untuk naik ke kantor pusat. Ia melirik Maya yang berdiri di sampingnya dengan wajah yang dipoles tebal, berusaha terlihat profesional meski perutnya yang diklaim hamil, itu tampak ia tonjolkan dengan sengaja. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita turun dengan keanggunan yang mengintimidasi. Suara ketukan sepatu hak tingginya di lantai marmer lobi terdengar seperti detak lonceng kematian. Aris mengerutkan kening. Sosok itu tampak sangat familiar. Postur tubuh itu, cara berjalan itu. Saat wanita itu melepas kacamata hitamnya, seluruh lobi mendadak senyap. Aris merasa seluruh oksigen di paru-parunya tersedot keluar. Maya membelalak, tangannya yang memegang map gemetar hebat. Selamat pagi, semuanya. Suara Hana menggema, dingin dan berwibawa. Saya Hana Adiwangsa, CEO baru kalian. Aris nyaris jatuh tersungkur jika tidak berpegangan pada pilar. Ha! Hana? Suaranya mencicit, nyaris tak terdengar. Hana berjalan perlahan, sengaja berhenti tepat di depan Aris dan Maya. Ia menatap mereka dari atas ke bawah, seolah mereka hanyalah noda di lantai yang bersih. Pak Aris, sapa Hana dengan nada formal yang menyakitkan. Dan saudari Maya. Senang melihat kalian begitu bersemangat bekerja pagi ini. Maya berusaha bicara, namun lidahnya keluh. Hana ini bagaimana mungkin? Kamu mandul, kamu diusir. Tutup mulutmu, Maya. Hana memotong dengan suara yang tajam seperti silet. Di sini, aku adalah atasanmu. Dan untuk urusan pribadiku, kita akan membicarakannya nanti di ruang rapat. Bersama pengacara. Hana berpaling ke arah asisten pribadinya yang berdiri di belakangnya. Atur pertemuan khusus dengan tim pemasaran sekarang juga. Saya ingin meninjau ulang performa kerja saudari Maya. Saya dengar ada laporan mengenai manipulasi data asuransi kesehatan perusahaan. Benar begitu, Maya? Wajah Maya mendadak pucat pasi. Ia lupa bahwa untuk memalsukan surat kemandulan Hana semalam, ia menggunakan koneksi orang dalam di bagian admin asuransi kantor untuk mengakses data pribadi Hana dan mengubahnya secara ilegal. Ia tidak pernah menyangka bahwa pemilik asuransi itu, pemilik perusahaan itu, dan wanita yang ia fitnah adalah orang yang sama. Hana tersenyum tipis melihat ketakutan di mata Maya. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Aris dan berbisik pelan, cukup untuk membuat bulu kuduk pria itu berdiri. Pesta baru saja dimulai, Aris. Siapkan dirimu untuk jatuh lebih keras dari yang bisa kau bayangkan. Hana melangkah pergi menuju lift eksklusif, meninggalkan Aris yang terpaku dan Maya yang mulai menangis ketakutan di tengah kerumunan rekan kerja yang mulai berbisik-bisik tajam. Suasana di dalam ruang rapat utama lantai 5 itu terasa mencekam. Pendingin ruangan yang diatur pada suhu terendah tidak mampu menghalau keringat dingin yang mengucur di dahi Aris dan Maya. Di ujung meja oval yang panjang, Hana duduk dengan tenang, jemarinya yang lentik mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu jati yang mengilap. Di sampingnya, dua pria bersetelan hitam dengan tas koper kulit, tim hukum Adiwangsa Group, menatap tajam ke arah Aris dan Maya. Duduklah, perintah Hana singkat. Suaranya tidak tinggi, namun otoritas yang terpancar membuat Aris dan Maya patuh tanpa bantahan. Aris mencoba menarik napas, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Hana maksudku, Ibu Hana. Soal kejadian semalam, itu hanya kesalahpahaman. Aku tidak tahu kalau kamu adalah. Kita di sini bukan untuk membahas penyesalanmu, Pak Aris, potong Hana dingin. Ia melemparkan sebuah map biru ke tengah meja. Kita di sini untuk membahas integritas. Sesuatu yang tampaknya tidak dimiliki oleh staf pemasaran kebanggaanmu ini. Hana menatap Maya yang duduk gelisah, terus-menerus meremas ujung blusnya. Maya, jelaskan padaku bagaimana bisa seorang staf biasa sepertimu memiliki akses ke basis data medis asuransi Adiwangsa Group? Dan lebih hebatnya lagi, bagaimana bisa kamu mengubah status kesuburan seseorang di dalam sistem tersebut? Wajah Maya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Saya tidak tahu apa yang ibu bicarakan. Dokumen semalam itu asli. Saya mendapatkannya dari sumber terpercaya. Hana terkekeh pelan, namun matanya tetap sedingin es. Sumber terpercaya? Maksudmu sepupumu yang bekerja di bagian administrasi asuransi kantor ini? Dia sudah mengaku 10 menit yang lalu. Dia baru saja menandatangani surat pernyataan bahwa kamu menyuapnya untuk memalsukan rekam medisku. Maya tersedak ludahnya sendiri. Ia menoleh ke arah Aris, memohon bantuan. Namun Aris hanya bisa terdiam, tangannya gemetar hebat.
Ia mulai menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang beracun. Dan soal kehamilanmu, lanjut Hana, kini beralih menatap Aris. Aris, apa kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa menghamili seseorang dalam waktu singkat, sementara kamu sendiri tidak pernah berani melakukan tes kesehatan selama 5 tahun kita menikah? Apa maksudmu? Tanya Aris dengan suara serak. Hana mengeluarkan dokumen lain, kali ini dengan stempel resmi dari Laboratorium Pusat Adiwangsa. Ini adalah rekam medismu yang aku ambil dari pemeriksaan asuransi tahunan perusahaan bulan lalu. Kamu menderita oligospermia berat, Aris. Kualitas spermamu sangat rendah. Peluangmu untuk menghamili wanita secara alami kurang dari 1%. Dokter menyarankan bayi tabung jika kau ingin punya anak, tapi kau terlalu sombong untuk mengakui bahwa dirimu tidak sempurna. Dunia Aris seakan runtuh. Ia menatap Maya dengan tatapan kosong, lalu beralih ke perut Maya yang diklaim berisi anaknya. Maya, apa ini benar? Bisik Aris. Maya mulai terisak, air matanya merusak riasan tebalnya. Aris, aku hanya ingin kita bersama. Aku mencintaimu. Aku melakukannya karena aku takut kehilanganmu. Jadi, anak itu bukan anakku? Bentak Aris, emosinya meledak. Anak itu memang ada, sahut Hana tenang, memotong drama mereka. Tapi hasil tes DNA prenatal yang timku ambil secara diam-diam dari sampel darah yang kau gunakan untuk pemeriksaan kehamilan di klinik langgananmu menunjukkan hasil yang menarik. Anak itu milik mantan kekasihmu, pria yang sering kau temui di apartemen saat Aris sedang lembur. Hana melemparkan foto-foto bukti perselingkuhan Maya ke atas meja. Foto-foto yang menunjukkan Maya bermesraan dengan pria lain di saat ia masih menjadi selingkuhan Aris. Maya jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Ia tidak menyangka Hana akan bergerak secepat dan sejauh ini. Hana tidak hanya menghancurkan kebohongannya, tapi juga membedah seluruh hidupnya dalam semalam. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi dalam hal pengkhianatan, ucap Hana sembari berdiri. Aris, kamu menceraikanku karena menganggapku mandul tanpa sekalipun mencoba mencari kebenaran. Dan Maya, kamu memfitnahku untuk mendapatkan pria yang sebenarnya tidak bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Hana merapikan jasnya, menatap mereka dengan rasa jijik yang tak tertutupi. Maya, kamu tidak hanya akan kehilangan Aris hari ini. Kamu juga akan kehilangan segalanya. Hana, tolong ampuni aku, rintih Maya di sela tangisnya. Hana hanya menatapnya datar. Ampun adalah kata yang terlalu mahal untuk orang sepertimu. Pengacara saya akan mengurus sisanya. Sekarang, keluar dari ruangan ini. Kalian mengotori udara di kantorku. Hana melangkah keluar dengan anggun, meninggalkan ruangan yang kini hanya berisi suara isak tangis penyesalan dan kemarahan antara dua orang yang saling mengkhianati itu. Di luar, asistennya sudah menunggu. Siapkan pengumuman pemecatan untuk Maya. Aku ingin seluruh kantor tahu kenapa dia dikeluarkan, perintah Hana. Dan untuk Aris, biarkan dia tetap di posisinya untuk sementara. Aku ingin dia melihat bagaimana aku menghancurkan dunianya perlahan-lahan. Aula utama Adiwangsa Group pagi itu terasa lebih gerah dari biasanya. Meskipun sistem pendingin udara bekerja maksimal, ketegangan yang menggantung di udara membuat setiap karyawan merasa tercekik. Sebuah pemberitahuan mendadak telah dikirimkan ke seluruh surel staf. Rapat koordinasi luar biasa di lobi utama bersama CEO. Maya berdiri di barisan paling depan, namun tak ada lagi keangkuhan di wajahnya. Riasannya berantakan, matanya sembab, dan tangannya terus meremas ujung rok kerjanya yang kini terasa sangat sempit. Di sampingnya, Aris berdiri dengan bahu merosot, tatapannya kosong menghadap lantai marmer. Kabar tentang drama di ruang rapat kemarin telah menyebar seperti api di tengah padang rumput kering. Bisikan-bisikan tajam terdengar dari arah belakang mereka. Lihat itu, si calon ibu yang ternyata penipu, bisik seorang staf administrasi. Kasihan Pak Aris, membuang istri bangsawan demi barang palsu. Timpal yang lain. Tiba-tiba, suara ketukan sepatu hak tinggi menggema dari arah lift eksekutif. Kerumunan langsung terbelah, memberi jalan bagi Hana Adiwangsa. Ia mengenakan terusan berwarna hitam pekat, kontras dengan kulitnya yang putih porselen. Di belakangnya, tim keamanan berseragam lengkap mengikuti seperti bayangan yang mengancam. Hana menaiki podium kecil yang telah disiapkan. Ia tidak membutuhkan mikrofon untuk membuat suaranya terdengar. Wibawanya sudah cukup membungkam seisi lobi. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, suara Hana tenang namun tajam. Tujuan saya mengumpulkan kalian hari ini bukan untuk membahas target kuartal, melainkan untuk membersihkan hama yang telah merusak integritas perusahaan ini.
Hana menatap langsung ke arah Maya. Maya gemetar. Lututnya lemas hingga ia nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada pembatas jalan. Saudari Maya, panggil Hana. Silakan maju ke depan. Dengan langkah terseret, Maya maju. Ia menunduk, tak berani menatap ratusan pasang mata yang kini menghakiminya. Di perusahaan ini, kita membangun karir berdasarkan prestasi, bukan manipulasi. Saya memegang bukti bahwa saudari Maya telah melakukan pelanggaran berat, memalsukan dokumen medis perusahaan, menyuap staf administrasi asuransi, dan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang melanggar norma etika. Hana menjeda kalimatnya, membiarkan setiap kata meresap ke dalam benak semua orang. Hana mengeluarkan sebuah dokumen bermaterai. Hari ini, per detik ini, saya menyatakan saudari Maya dipecat secara tidak hormat dari Adiwangsa Group. Desahan napas tertahan terdengar dari seluruh penjuru lobi. Namun, Hana belum selesai. Dan karena tindakanmu telah mencemarkan nama baik keluarga Adiwangsa serta melibatkan manipulasi data sistem perusahaan, saya telah memastikan namamu masuk ke dalam blacklist Asosiasi Industri Nasional. Kamu tidak akan pernah bisa bekerja di bidang pemasaran atau perusahaan manapun yang berafiliasi dengan kami di seluruh negeri. Maya jatuh berlutut. Ibu Hana, saya mohon jangan lakukan ini. Saya punya utang, saya punya keluarga. Tangisnya pecah, suara raungannya memecah keheningan. Hana menatapnya tanpa secercah empati. Kamu memikirkan keluargamu sekarang? Tapi kamu tidak memikirkan harga diriku saat kamu melemparkan fitnah mandul itu di depan keluarga besarku? Kamu tidak memikirkan masa depan Aris saat kamu menjebaknya dengan anak pria lain? Hana memberi isyarat kepada tim keamanan. Dua pria berbadan tegap maju dan memegang lengan Maya. Lepaskan! Aris, tolong aku! Teriak Maya histeris, menoleh ke arah Aris. Aris hanya diam. Jangankan menolong, menatap wajah Maya pun ia sudah merasa muak. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia mencintai sebuah fata morgana yang diciptakan oleh seorang penipu ulung. Keamanan, tolong antar saudari Maya keluar. Dan pastikan dia keluar melalui pintu belakang, lewat jalur pembuangan sampah. Karena di sanalah tempat yang pantas bagi orang-orang yang mencoba membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain, perintah Hana telak. Seluruh karyawan menonton dengan perasaan campur aduk saat Maya diseret keluar. Sepatunya terlepas satu, dan teriakannya perlahan menghilang di kejauhan. Sebuah akhir yang sangat memalukan bagi seorang wanita yang beberapa jam lalu merasa telah memenangkan segalanya. Hana kemudian beralih menatap Aris. Aris mencoba melangkah maju, bibirnya gemetar ingin mengucap kata maaf. Hana, aku benar-benar buta. Tolong beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan. Hana mengangkat satu tangannya, menghentikan kalimat Aris. Jangan sebut namaku dengan mulut itu, Pak Aris. Anda masih memiliki jabatan di sini hanya karena saya ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya secara perlahan. Siapkan diri Anda, karena setelah ini, pengacara saya akan menagih setiap rupiah yang Anda gunakan dari rekening saya untuk membiayai wanita itu. Hana turun dari podium tanpa menunggu jawaban. Ia berjalan melewati Aris seolah pria itu hanyalah debu yang tertiup angin. Di lobi itu, Aris berdiri sendirian, menyadari bahwa meskipun ia masih memiliki pekerjaan untuk hari ini, jiwanya sudah mati dan masa depannya telah musnah dalam satu malam yang tragis. 3 minggu setelah drama di lobi kantor, hujan turun deras membasahi Jakarta, seolah ingin mencuci bersih semua kenangan pahit yang tersisa. Hana duduk di kursi kebesarannya di lantai paling atas gedung Adiwangsa. Di hadapannya, sebuah dokumen berkulit merah marun tergeletak dengan angkuh, akta cerai. Pintu ruangan terbuka. Aris melangkah masuk, namun ia bukan lagi pria yang gagah seperti dulu. Jasnya tampak kusam, rambutnya acak-adakan, dan lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan malam-malam tanpa tidur yang ia lalui. Ia kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Mobilnya ditarik karena cicilannya macet, dan rumah yang dulu mereka tempati telah disita oleh pengacara Hana karena terbukti dibeli dengan dana yang digelapkan dari tunjangan Hana. Tanda tangani ini, ucap Hana datar, menggeser sebuah map lain di samping akta cerai. Aris membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Surat pengakuan utang? Hana, ini jumlahnya hampir 2 miliar. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Hana menopang dagunya, menatap Aris dengan tatapan dingin yang tak tergoyahkan. Itu adalah total uang yang kau habiskan dari rekening pribadiku selama 5 tahun ini, termasuk apartemen yang kau sewakan untuk Maya dan perhiasan yang kau berikan padanya. Aku tidak menuntut bunganya, Aris. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku.
Aku tidak punya apa-apa lagi, Hana. Aku dipecat dari kantor pagi ini. Suara Aris parau, nyaris menangis. Aku tahu. Aku sendiri yang menandatangani surat pemecatanmu karena kinerjamu yang hancur total, balas Hana tanpa beban. Jika kau tidak bisa membayar, pengacaraku sudah menyiapkan gugatan perdata dan pidana atas penggelapan dana. Pilihannya ada di tanganmu, membayar atau mendekam di penjara. Aris jatuh berlutut di atas karpet mahal itu. Air matanya luruh. Hana, aku mohon maafkan aku. Aku hilaf. Aku tertipu oleh Maya. Aku masih mencintaimu, Hana. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan menjadi pelayanmu jika perlu. Hana berdiri, berjalan mendekati Aris lalu membungkuk sedikit untuk menatap matanya. Mencintaiku? Tidak, Aris. Kau mencintai dirimu sendiri. Kau mencintai ide tentang memiliki penerus hingga kau rela menginjak harga diri istrimu. Kau mencintai kenyamanan yang aku berikan tanpa mau tahu dari mana asalnya. Hana menarik napas panjang, merasa sebuah beban berat akhirnya terangkat dari pundaknya. Dulu, aku pikir kau adalah rumah. Ternyata kau hanyalah parasit yang kebetulan menemukan inang yang terlalu baik. Sekarang, inang itu sudah bangun. Dengan tangan gemetar, Aris akhirnya menandatangani dokumen tersebut. Ia tahu hidupnya sudah berakhir. Dengan catatan kepolisian yang mengintai dan utang yang menumpuk, ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan dan rasa malu. 1 jam kemudian, Hana melangkah keluar dari gedung menuju area parkir. Di sana, ia melihat pemandangan yang tak terduga. Di trotoar depan gedung, Maya sedang duduk bersimpuh di antara barang-barang rongsokan. Wajahnya pucat, pakaiannya kotor, dan ia tampak sedang diusir oleh pemilik kontrakan kumuh di daerah sana. Maya melihat mobil Rolls-Royce Hana melintas. Ia mencoba mengejar, berteriak meminta ampun, namun petugas keamanan dengan sigap menghalaunya. Maya terjatuh di genangan air hujan, menangis meratapi nasibnya yang kini menjadi gelandangan tanpa karir, tanpa pria, dan tanpa masa depan. Anak dalam kandungannya pun ternyata sudah digugurkan oleh pria yang menjadi selingkuhannya dulu karena tak mau bertanggung jawab. Hana menatap pemandangan itu dari balik kaca mobil yang gelap. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, hanya rasa syukur karena ia telah lepas dari lingkaran setan tersebut. Kita ke bandara, perintah Hana kepada sopirnya. Baik, Nona muda. Anda ingin kemana? Kemana saja yang jauh dari sini. Aku ingin merayakan kebebasanku sebelum kembali memimpin perusahaan ini sepenuhnya. Mobil mewah itu melaju membelah kemacetan Jakarta, meninggalkan 2 orang yang pernah menghancurkan hatinya di belakang, terkubur dalam puing-puing kebohongan mereka sendiri. Hana memejamkan mata, tersenyum tipis. Ia bukan lagi wanita yang bisa difitnah dan diusir. Ia adalah Hana Adiwangsa, dan ia baru saja memulai hidupnya yang sebenarnya. Malam itu, di bawah guyuran hujan, Aris dan Maya secara tak sengaja bertemu di sebuah halte bus. Keduanya saling menatap, bukan dengan cinta, melainkan dengan kebencian murni. Mereka sadar bahwa mereka adalah cermin dari kehancuran satu sama lain. Tak ada kata ampun. Tak ada akhir bahagia. Hanya ada sunyi yang menyakitkan di tengah gemuruh kota.